Internet, sebuah hal yang sangat penting di kehidupan sekarang. Tanpa internet, orang-orang sekarang bisa aja berubah menjadi manusia purba dadakan. Dan tanpa internet juga, video ini gak akan ada. Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana bisa internet mengubah semuanya? Jadi selamat datang di segmen Belajar Aja. Sebelum itu, apa itu internet? Apakah ini internet? Atau ini mah taronet. Internet sendiri merupakan suatu jaringan dalam berkomunikasi yang telah memiliki fungsi agar dapat menghubungkan antara salah satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Dan itu dilakukan dengan tepat dan cepat. Jadi intinya jaringan yang menghubungkan satu media ke media lain lah. Dan kalau kita ngomongin internet secara sejarah, internet pertama kali muncul atau istilahnya masuk ke dunia ini pada tahun 1960. Dan para ilmuwan pada tahun itu menggunakan internet untuk saling berkomunikasi atau buat saling chatan lah pada masa-masa perang dingin. Dan singkatnya pada tahun 1962, seorang ilmuwan bernama J.C.R. Licklider memberikan sebuah ide agar sebuah komputer bisa saling berkomunikasi atau saling ngobrol lah ke komputer lainnya. Oh iya, pada masa itu komputer itu merupakan mesin yang gede-gede lah, yang biasa disebut mainframe kayak gini. Dan idenya itu dilakukan di sebuah universitas di Amerika bernama UCLA. Dan pesannya nanti akan dikirim ke Universitas Stanford di bawah naungan ARPANET. Kalau kalian nggak tahu ARPANET adalah sistem jaringan pertahanan milik Amerika lah. Dan ya pada saat itu pesan yang pertama kali dikirim adalah kata login. Tapi ternyata setelah dikirim, komputer hanya menerima dua huruf pertamanya aja, yaitu LO atau low. Sedangkan gininya itu tidak terbaca. One was located in a research lab in UCLA and the other at Stanford. All the message said was log in, and it didn't fail to crash the network. Stanford only received the first two letters of the message, but hey, you gotta start somewhere. Tapi ya kegagalan tadi itu merupakan cikal bakal dari hal yang akan mengubah semuanya. Dan pada tahun 1971, Ray Tomlinson membuat electronic mail atau email, dan disusul oleh Vinton Cerf yang menciptakan Transmission Control Protocol atau TCP, yang mana sekarang itu namanya Internet Protocol atau IP. Dan ya, TCP atau IP inilah yang membuat komputer pada saat itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Until TCP/IP comes in, and this changes everything. It's the foundation of how every computer talks to one another today. TCP/IP allows data to be chopped up into what we call packets, sent from one place to another, and regardless of how it gets there, it'll display the same information on the other side. Dan semua penelitian tadi dibuat dengan tujuan sains-sains gitulah, dan semuanya masih membosankan. Karena ya internet pada saat itu hanyalah tulisan dan pesan-pesan email. Tapi semuanya berubah pada tahun 1991 ketika seseorang bernama Tim Berners-Lee menciptakan sebuah tempat di mana semua orang, mau itu dimanapun dan kapanpun, bisa melihat atau nge-share berbagai informasi yang mereka tahu ke orang lainnya juga. Yap, Tim Berners-Lee adalah orang yang menciptakan World Wide Web atau WWW. Dan sejak saat itulah internet mulai menjadi sering digunakan oleh orang-orang. Sejak saat itu juga orang yang menggunakan internet semakin bertambah setiap tahunnya hingga sekarang, dan itu mengubah semuanya. Bagaimana bisa internet mengubah semuanya? Secara internet awalnya hanya ditunjukkan untuk kepentingan penelitian, tapi pada akhirnya internet diciptakan agar mempermudah berbagai pekerjaan. Contohnya navigasi. Dulu untuk menuju ke suatu tempat, mungkin kita harus menggunakan peta secara manual atau bertanya ke banyak orang. Tapi sekarang semua itu sudah mudah dengan adanya aplikasi-aplikasi atau software-software maps dengan menggunakan internet atau saat membeli kebutuhan. Sekarang banyak banget aplikasi belanja yang memungkinkan kita berbelanja tanpa harus
harus keluar rumah. Bahkan untuk entertainment saja sekarang sudah mudah dicari dengan adanya internet. Dengan internet, banyak orang yang awalnya bukan siapa-siapa bisa jadi sesuatu. Contoh menjadi content creator atau bahkan membuat sebuah apps atau software yang bisa membantu banyak orang. Dan dengan internet juga sekarang dengan mudahnya kita bisa mencari ilmu atau istilahnya belajar lah dengan leluasa. Bahkan banyak orang yang tanpa sekolah pun bisa jadi sesuatu karena ada internet. Banyak juga informasi-informasi baru atau berita-berita tentang kejadian-kejadian yang terbaru itu langsung kita ketahui pada saat itu juga karena adanya sosial media. Tapi di sisi lain banyak juga hal-hal yang berbau negatif karena dengan mudahnya berita-berita sekarang untuk tersebar, orang-orang jadi gampang kemakan berita-berita yang emang setengah-setengah alias hoax. Orang-orang jadi terlalu mudah untuk mendapatkan informasi sehingga membuat otaknya menjadi overthinking. Atau mungkin kalian bisa aja mengalami yang namanya information overload. Information overload is the difficulty in understanding an issue and effectively making decision when there is too much information about the issue. Information overload occurs when the amount of input to the system exceeds its processing capability. Human brain has fairly limited cognitive processing capability. Consequently, when information overload occurs, it's likely that a reduction in decision quality will occur as well. Sehingga karena itu semua, banyak orang yang bilang kalau generasi-generasi zaman sekarang yang hidupnya udah serba mudah karena ada internet, itu mentalnya lemah atau generasi lembek lah. Tapi ya sebenarnya itu tergantung usernya juga. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah internet merupakan langkah yang bagus untuk masa depan atau malah sebaliknya? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah internet merubah hidup kalian juga? Silahkan komen. Intinya di video ini gue pengen bilang internet itu sangat positif kalau penggunanya bisa menyesuaikan kebutuhan internetnya. Kalau udah berlebihan, kesannya malah kayak over information, sehingga malah membuat kehidupannya terkesan no lab atau no life. Dan ya berkat internet juga gue juga bisa belajar hal-hal baru yang belum pernah gue pelajari sebelumnya. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.